Kalau ada suami kurang ajar sama istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Kalau dulu itu kan tidak boleh perempuan laki-laki masuk ruang melahirkan. Kalau sekarang alhamdulillah kasih izin. Saya waktu melahirkan mamanya Cek, kan setengah mati. Udur, tidak bisa. Kata dokter, tidak bisa dia Ustaz. Saya, bagaimana caranya ini supaya bisa keluar? Dipakum. Apa itu dipakum? Disedot. Wih, bisa dong anakku ini kalau otaknya disedot. Saya bilang, sudah, mundur ki dok. Saya ngurus ki. Nah, bilang, bukan mau pengajian ini Ustaz. Saya mundur ki, saya urusin istriku. Betul Pak, ini. Akhirnya saya salat hajat 2 rakaat. Saya salat hajat dulu 2 rakaat. Lalu saya selawat sebanyak-banyaknya. Lalu saya dorong. Keluar. Sejak itu, saya bilang kalau memang ada laki-laki yang tidak tahu harga istrinya, lihat itu istri melahirkan. Pilihannya hanya 2. Setengah mati atau mati. Dan berapa banyak ibu-ibu wafat melahirkan anaknya. Dan dia tersenyum melahirkan anaknya setelah wafat. Wafat setelah melahirkan. Dia senyum. Berhasil mengeluarkan anaknya untuk melanjutkan masa depan hidupnya. Yang ketiga, kenapa ibu disebut 3 kali? Yang tidak dimiliki laki-laki apa? Menyusui. Ibu masih ingat waktu menyusui? Apalagi kalau sudah mulai tumbuh giginya. Mutuakan hak. Coba. Ibu-ibu membayangkan diri sendiri. Mana ada begitu dia gigi, kau tampilin. Hei, kau gigi saya. Tidak, dia bujuk. Lepas kau nak. Tuh, siang anak-anak. Malam. Coba, makanya demi Allah tidak akan kalian dapat sorga kalau kalian durhaka sama orang tua. Bahkan Nabi jelaskan, jangankan masuk sorga, baunya sorga kau tidak dapat. Padahal baunya sorga kita bisa cium 70 tahun perjalanan. Coba, makanya hikmah pertama pulang pengajian, muliakan orang tua. Ustadz, orang tua saya dari kecil dia tidak urus saya, nenekku yang urus kak, tidak ada urusan dosanya bapakmu kepada Allah. Urusanmu, muliakan orang tua. Nah, bagi anaknya almarhum. Almarhum ini, yang sudah meninggal. Bagaimana cara berbuat baik Ustadz? Bapak saya sudah meninggal. 1, doakan. Bagaimana doakan orang meninggal? Minimal, dengar baik-baik. Anak-anaknya ini almarhum, ahli warisnya. Doa tidak harus bahasa Arab. Doa tidak harus yang ada dalam Quran dan Sunnah, yang dalam buku-buku doa. Tidak. Apa yang kita doakan orang yang sudah meninggal? Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Itu yang pertama. 2, terima amal ibadahnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal apa? Amal pilkada. Bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sarung, bagi baju-baju seragam. Karena mau dicoblos, demi Allah tidak ada pahalanya di akhirat. Ya Allah, mana pahalaku? Saya bagi-bagi sembako, habis uangku 2 miliar. Nabi bilang malaikat, bohong tuh ang. Dia itu bagi-bagi sembako karena mau dicoblos. Maka, ya Allah, mana pahalaku? Saya umrahkan orang 50 ketika pilkada. Bohong, dia mau dicoblos. Allah kata, sudah, kan sudah mau dicoblos. Tidak ada pahalamu sekarang. Maka kalau ada kelakuan begitu orang almarhum, kita doakan. Ya Allah, terima amal ibadahnya. Yang ketiga, lapangkan alam kuburnya. Ampuni dosanya. Terima amal ibadahnya. Lipat gandakan segala kebaikannya. Lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Lebih mulia lagi kalau kita tutup. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi sayang 1000 sayang, banyak orang baca doa ini, tapi Pak Imam nasuruh. Kan banyak orang tidak tahu bahasa Arab. Selesai lebaran, pergilah ziarah kubur. Pak Imam tidak tahu bahasa Arab, Pak Doja tidak tahu bahasa Arab, dia juga tidak tahu bahasa Arab. Ibu-ibu gaul, bajunya hitam, roknya hitam, kacamatanya hitam, payungnya hitam, pergi ziarah kubur. Oh, doakan mamaku. Duduk mak ibu, sama-sama mi duduk. Nah, baca mi di doa ini Pak Imam. Allahumma ghafirli, nah bilang ini ibu amin. Amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Dalam hatiku, kasihannya ini ibu, dia kira mamaknya didoakan, padahal mamaknya Pak Imam nak doakan. Apa artinya itu tadi? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapaku? Ya Pak Imam. Di belakang kita, amin. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Orang tuanya Pak Imam. Sudah dikasih pisang, dikasih amplop, suruh doa ke mama, tak mamaknya nak doakan. Coba ini yang banyak. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Selesai sholat Bapak Ibu, ini anak-anaknya almarhum. Selesai sholat, baca doa.
Sampaikan minimal Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil almarhum Haji Muallim Pabinru. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Sudah itu, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, lalu tutup dengan doa Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kenapa orang kalau doa sudah begini selesai begini? Ah, itu tambah-tambah gitu. Boleh juga tidak begini, boleh. Apalagi sekarang corona. Nah, dianjurkan jangan pegang muka. Kenapa paling begini, Ustaz? Cuma kebiasaan. Kenapa na muka? Karena lebih nyambung. Masa Bapak amin ya rabbal alamin? Nah, itu lebih tidak nyambung lagi. Ya, nah, doakan. Yang kedua, dengar baik-baik. Ini ahli warisnya almarhum. Yang kedua, kalau sudah meninggal bagaimana cara berbuat baiknya, Ustaz? Kunjungi karib kerabatnya, anak-anaknya almarhum. Setelah menuntut ilmu, lalu ditugaskan keluar daerah dan menetap di daerah tugasnya. Jangan sampai kau lupakan keluarga yang ada di Sopeng. Datangi saudaranya bapak, datangi nenek, mungkin itu kita datangi. Begitu cara berbuat baiknya kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, bersedekah atas nama keluarga. Misal almarhum, ada bajunya, ada dasinya, ada sarungnya, ada sepatunya, tinggal aja di rumah tidak ada yang pakai. Lebih baik kasih orang supaya dipakai. Selama dipakai itu barang, itu almarhum dapat kiriman pahala. Dan barang itu kasih berdasarkan profesinya orang. Misalnya almarhum punya dasi bagus, dasi kupu-kupu, jangan kasih Pak Doja. Nggak cocok. Kapan dipakai Pak Imam itu dasi kupu-kupu? Dia pakai Pak Imam dasi kupu-kupu, satu kampung heboh. Wih, jatuh cinta Pak Imam. Lalu kalau dasi kupu-kupu, siapa kita kasih? Kasih cucunya yang lagi kuliah. Itu cocok. Sarung, nah kasih Pak Imam. Cocok itu, dia tiap hari dia pakai. Songkok, baju gamis, kasih Ustadz, tiap hari dia pakai. Kasih polisi, dia pakai, paling lebaran dia pakai. Ini namanya yang kita lihat yang produktif, sedekah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. 1, doa. 2, mengunjungi karib kerabatnya. 3, bersedekah atas nama orang tua. Misal lagi, musyawarah saudara-saudaranya. Ini ada sawahnya bapak, alhamdulillah karena ada di semua rumah tak. Meskipun ini ahli waris, kita yang berhak 4 bersaudara. Tapi bagaimana kalau ini tanahnya bapak ini kita jual, bangunkan masjid, insya Allah selama masjid itu dipakai, almarhum dapat kiriman pahala. Jangan sampai terjadi yang saya pernah saya alami. Ada orang sakaratil maut, dipanggillah saya dia mengaji. Datanglah saya mengaji. Begitu saya baca ngaji, weh, anaknya musyawarah di ruang tamu. Musyawarah anaknya di ruang tamu. Apa dia bahas? Bicara kakaknya, saudara-saudara sekalian, ini bapak sebentar lagi meninggal dunia, meninggalkan kita. Supaya tidak ada keributan-keributan, maka mulai hari ini perjelas siapa yang ngambil sawahnya bapak di kampung. Weh, saya dengar, saya bilang, wah, keluarga apa ini? Saya keluar, saya bilang, Pak, bapak masa bapakmu sakaratil maut kok sibuk di sini? Saya ini orang lain. Saya keluar, saya pergi. Siapa yang gagal? Siapa? Orang tuanya gagal mendidik anaknya. Maka ibu-ibu, sebelum segalanya terlambat, didik anak. Nggak usah bangga anak kita tinggi sekolahnya, sampai ke jenderal, sampai direktur, sampai anggota DPR, kepala dinas, kalau dia tidak ada manfaat buat orang tua. Nggak ada. Kan biasanya ini kita kasih senang orang. Itawa, anaknya yang pertama kepala dinas. Itawa, anggota DPR anaknya. Itawa, kontraktor. Baru nggak ada pernah lihat bapaknya. Plek, beleng-beleng. Apa itu anakmu kontraktor, anggota DPR, kepala dinas, kalau nggak pernah kau dilihat? Yang hebat tuh, itu anaknya kasihan, pegawai honor, tapi tiap minggu itu ada datang bawakan pisang bapaknya. Itu meskipun dia pegawai honor, ada manfaat. Siapa yang salah kalau anak kita tidak baik agamanya? Orang tuanya. Nggak ada orang lahir langsung jadi preman. Nggak ada orang lahir langsung jadi pengedar narkoba. Tidak. Kata Nabi, anak itu dilahirkan dalam kanan fitrah. Ibu bapaknya membuat dia majusi, nasara, ataupun Yahudi. Maka ibu, tidak usah cemas kalau anak tak cuma pegawai honor. Tidak usah cemas kalau dia daftar tentara tidak lulus. Tidak usah malu kalau anak daftar pegawai negeri tidak berhasil. Tapi malulah ketika anak kita sudah balik, sudah sarjana tidak tahu sholat di masjid. Malu itu. Nah, orang tua sekarang kan bangga sekali kalau pintar bahasa Inggris anaknya. Itahu astas, jawab sepupuku yang orang Sopeng. Jagona tahu. Kenapa masih SD pintar bahasa Inggris anaknya? Apa jagona itu, Bu? Tahu masih SD. Banyak itu yang bisa begitu. Masa banyak, Ustaz? Pergi makin di Inggris. Tuh anak-anak di Inggris masih kecil pintar bahasa Inggris semua. Apalagi zaman sekarang nggak perlu orang jago bahasa Inggris.
Saya pergi Itali, tahu Itali? Tahu Itali, ceramah Kak di Roma, tahu Itali? Tahu Ibu? Itu batu-batu lurus belok kiri. Saya kan nggak tahu pakai bahasa Itali, nyasar Kak malam-malam. Mau Kak cari rumah makan halal, nyasar. Mau tanya orang nggak tahu bahasa Itali. Woi, ku ingat ada Google Translate. Saya buka HP ku, buka aplikasi Google Translate, ku rekam. Tolong tunjukkan saya rumah makan halal. Wih, keluar terjemahannya dalam bahasa Itali. Ku panggil orang ada lewat, Mister. Hirantong ini orang ditanya Mister, Mister. Datang, selesai. Apa enggak penting? Bahasa Inggris. Memangnya kalau ibu nanti meninggal, anaknya pakai bahasa Inggris berdoa? Ibu, oh my God, please help me my mother. Talekang. Mana bisa? Tetaplah bahasa Bugis. Nah, maka tidak usah cemas soal itu. Yang kedua, ini biasa kita salah mendidik anak. Terlalu cemas soal perut. Jangan maki cemas soal perut. Ada orang di Sopeng mati kelaparan? Ada orang Sopeng mati kelaparan anaknya? Kita tidak mungkin orang Indonesia ada orang kelaparan anak kita di samping. Tidak mungkin. Kita punya tepo seliro. Kita punya tenggang rasa. Kita punya orang Bugis pace, siri. Malu kita kalau tetangga kita kelaparan. Tidak ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba anaknya banyak, bahkan bisa jadi puluhan. Mati karena tawuran banyak. Itu berarti bukan soal perut yang ibu cemaskan. Tapi apa? Mendidik anak. Ibu-ibu. Bu. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Masuk akal? Enggak, satu di dinding, satu terbang. Di dinding itu nyamuk, satu terbang. Di mana ketemu? Nanda ada terminalnya. Iya toh. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu tak waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak ada bilang lagu, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak kasihan. Iya toh? Maka tidak usah cemas. Bu, wallahi demi Allah ibu, didik anak tidak usah cemas apa dia makan anak kita. Contoh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika usia senja, dia kumpul semua anak cucunya. Lalu beliau berkata, ya bunaya, mata buduna min ba'di. Anakku, kalau saya nanti mati, siapa kau sembah nak? Yang diingatkan siapa kau sembah? Ni kamu sumpah kau mati kak nak. Tapi ibu-ibu zaman sekarang, bapak zaman sekarang, begitu dia sudah pensiun, mata kuluna min ba'di. Nah, apa kau makan nanti kalau saya mati? Malu kita kalau anak kita tidak punya mobil. Malu kita kalau anak kita kerja hanya jual-jual bensin botolan. Malu kita kalau anak kita sudah dua anaknya tidak punya rumah. Tapi kita tidak malu kalau anak kita Ramadan merokok di pinggir jalan. Nah ini, kalau kita mau punya kekayaan paling berharga, didik anak. Bagaimana cara didik anak Ustadz? Ada dalam surah Luqman. Baca itu mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Sudah dijelaskan di situ. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Itu dulu yang pertama, akidah dulu. Ibu-ibu nih yang punya anak kecil, masih kecil, ajarkan akidah kepada anak kita. Nah, Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Kalau perlu ajarkan melalui lagu. Kan ada lagu tak waktu kecil, topi saya bundar, bundar, topi saya, ganti tuh. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu ajarkan. Tuhan banyak, Siddhartha Gautama, Yesus, tapi bukan Tuhan kita orang Islam. Siapa Tuhannya kita? Nah, Allah. Allah itu siapa? Tidak bisa dilihat. Nah, sudah ajarkan begitu. Itu lagu-lagu zaman dulu, begitu. Lagunya Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Jangan ajari anak tak lagu yang tidak masuk akal. Bu ani belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada belalang minum susu sama makan nasi? Patolo-tolo. Nah, waktu itu saya kecil itu memang bagus-bagus itu lagu. Coba itu waktu tak kecil. Lagu takkan bagus-bagus. Katakan Tuhan itu satu. Ini lagu namanya Rama. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput,
yang bergoyang. Itu lagu orang dulu, bagus lagunya toh. Sekarang lagunya anak-anak kita apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Matampu ili sudah cilaka.